kepada teman-teman dipersiapkan alat tulisnya, ataupun yang ingin mencatatnya di dalam handphone boleh sekali. Kepada Ustadz Yazid dipersilahkan. Grogi. Kumaha ya makana? Kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana abwabal ilmi. Amin. Amin. Allahumma iftah lana abwabal khair. Amin. Allahumma iftah lana abwabar rizqi. Amin. Allahumma iftah lana abwabar rahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, para syekh, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Yazid dan sahabat Palestina. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah gagasan bahwa Ramadan adalah bulan jihad. Mengawali materi ini, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti sebuah nasyid. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu. Gimana lagunya? Ya, kita mulai yuk. 1, 2, 3. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada 1000 mujahid di sini sedang iktikaf, mengejar rahmat Allah, mencari ridha Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mestinya kita ada juga di dalamnya. Jangan sampai nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, kemudian Allah melihat videonya di kumpulan orang-orang tahajud, kok nggak ada kamu? Di kumpulan orang-orang sholat duha, kok nggak ada kamu? Di kumpulan orang-orang main gaplek, kok ada kamu? Di kumpulan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, kok nggak ada kamu? Bagaimana Allah akan memasukkan surga ke dalam bagaimana Allah akan memasukkan kita ke dalam surga? La jihada wala sedekah. Kalau tidak pernah jihad dan tidak pernah sedekah, bagaimana kita akan masuk surga? Bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan sebuah kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di mana Al-Qur'an pertama kali turun adalah di bulan Ramadan. Di mana saat itu Rasulullah SAW sedang risau, memikirkan umat. Maka datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Iqra ya Muhammad,
Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in. Diulang sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad. Tetap Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in. Lalu Nabi Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Inilah wahyu pertama bagi para pelajar, khususnya di sini ada LP3M. Saya bangga dengan adanya para pemuda yang senantiasa mau berjihad, mau sungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah menjanjikan man jadda wajadda. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Jihadnya seorang pelajar yaitu menuntut ilmu dengan baik. Jihadnya seorang pedagang yaitu berdagang dengan jujur. Jihadnya seorang pemimpin bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana memperhatikan rakyatnya. Karena apa? Seorang pemimpin itu diperlukan jihad yang besar, karena dia harus turun ke rakyat. Seperti Umar, bagaimana Umar setiap malam ronda. Umar bin Khattab adalah satu sosok pemimpin yang betul-betul berjihad memperhatikan rakyatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya ada kambing yang terjatuh, maka aku pun ikut berdosa, katanya. Sampai seperti itu. Semoga para pemimpin yang ada di Indonesia ini juga senantiasa menghidupkan rasa jihad di dalamnya. Cek orang Sunda mah gampang. Cek Pak Budi deh. Naon jihad Pak Budi? Jihad itu lain. Manggul bedil dan nembak pedul lain gitu. Jihad itu boga kahayang, eta jihad namanya. Boga kahayang untuk berbuat baik. Jalma anu teu boga kahayang berbuat baik, maka tidak ada nilai jihadnya di dalam dirinya. Orang yang tidak ada nilai jihad dalam dirinya seperti apa, saudara-saudara? Bisa kita katakan oleh Imam Ali alaihi salam, oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa orang yang tidak memiliki nilai jihad di dalam dirinya, tidak akan memiliki kebaikan di dalam dirinya, maka harganya seperti apa yang keluar dari perutnya. Karena itu, jadikan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini sebagai bulan jihad. Terutama kita harus bersungguh-sungguh dalam 3 hal. Yang pertama, dalam tilawah Al-Quran. Kalau kita tidak ada keinginan yang tinggi untuk membaca Al-Quran, maka kita tidak mengejarnya. Sebenarnya Al-Quran itu enak loh kalau sering dibaca. Sekarang sudah banyak grup, namanya grup Odoj. Itu dulu pernah booming ya. Sekarang juga masih ada orang-orang yang istiqomah sehari 1 juz. Itu karena diperlukan kesungguhan atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu itikaf. Nah, di akhir-akhir ini, akhir bulan Ramadan ini, biasanya itikaf itu hal yang sangat berat. Apalagi ibu-ibu sudah mikirin anaknya untuk beli baju baru, ya. Karena anak-anak kita suka bernyanyi kan, Lebaran sebentar lagi, hari yang dinanti-nanti, ya. Pakai sepatu baru, pakai baju baru, itu lebarannya anak kecil. Lebaran kita mah bukan seperti itu. Lebaran kita adalah takwa yang baru.
karena hasil perjuangan selama Ramadan. Laisal id liman labisahu jadid katanya. Walakinal id liman ittaqa majid. Tidak dikatakan seorang itu id, kembali kepada fitrah, kembali kepada semangat 45, kembali kepada semangat berjuang di jalan Allah. Liman labisahu jadid, orang yang bajunya baru. Walakinal id, tetapi yang dikatakan id adalah liman ittaqa majid, yaitu orang yang takwanya bertambah. Kalau dulu sebelum Ramadan likonya males-males, begitu Ramadan likonya rajin, itu berarti ada hidayah. Setelah Ramadan malas lagi, nah ini berarti bukan lulusan Ramadan, belum lulus. Lulusan Ramadan itu diantaranya adalah meningkatkan takwanya, meningkatkan semangatnya. Karena kalau orang yang udah nggak semangat, sebentar lagi pasti mati dia. Ayam saya ya, ayam di situ nggak semangat, nggak mau makan, bentar lagi ayam itu mati. Begitu juga kita, kalau jiwa kita sudah tidak semangat, sudah malas berdakwah, malas bersilaturahim, tunggu kematiannya. Karena kita tidak mau bersungguh-sungguh. Ini sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan jihad bagi kita adalah bulan kesungguhan. Mulai dari membaca Al-Qur'an, minimal seminimal mah 1 kali hatam. Kalau bisa ya setengahnya jadi 1,5 gitu. Seminimal mungkin. Kalau perlu ditingkatkan, targetnya 5, tapi dapatnya 4, dapatnya 3, itu sudah bagus setengahnya. Kalau ada kesungguhan, insya Allah. Ini. Yang kedua itikaf ya. Jihad kita di akhir-akhir Ramadan hendaknya itikaf nih. Yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena banyak hikmah dalam itikaf ini. Dengan beritikaf kita bisa bersilaturahim dengan teman kita, mengobrol hal-hal yang baik. Bahkan dengan beritikaf bisa mendapatkan ilmu totok punggung ya. Dapat mendapatkan ilmu pijit. Ya, Pak Budi enak amat tuh dipijitin. Dengan beritikaf dapat mendapatkan ilmu dari para ustadz. Seperti kemarin kita mendapatkan wejangan dari guru kita, Ustadz Haji Aceh, bagaimana kita memaksimalkan amalan-amalan nawafil. Jangan meminimalkan, tetapi kita memaksimalkan. Jadi hal-hal yang nawafil harus kita tingkatkan. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan hal-hal yang nawafil, hal-hal yang sunnah, maka aku menjadi tangannya, mulutnya menjadi mulutnya Rasulullah, kakinya menjadi kakinya. Itu dalam hadis qudsi dikatakan. Artinya apa? Kalau orang sudah cinta kepada hal-hal yang nawafil, pasti dia akan mencoba belajar mencintai Rasulullah. Di mana Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Di zaman sekarang ini akhlak para pemuda harus tetap dijaga. Kita sering sekali mendengarkan hal-hal yang buruk, tapi mari kita sama-sama jaga akhlak kita, terutama akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama. Karena akhlak inilah
yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat melalui istrinya, yaitu Siti Aisyah. Sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Kemudian Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlak Rasulullah, kepribadian Rasulullah adalah Al-Quran. Berkaitan dengan tilawah Al-Quran, ada beberapa tingkatan, mulai dari ikro atau membaca, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Seorang imam besar mengatakan, "Man lam yaqra'ul Quran fahuwa mahjuro." Barang siapa yang tidak mau membaca Quran, maka dia termasuk orang yang mahjur, membelakangi Al-Quran. Wa man qara'al Quran walam ya'maluhu fahuwa mahjur. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka termasuk mahjuro, membelakangi Al-Quran. Dan barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tetapi tidak mendakwahkan Al-Quran, maka termasuk mahjuro katanya. Jadi mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Dalam sebuah nasyid dikatakan, Al-Quran he kawan cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan. Al-Quran he kawan cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan. Belajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan. Belajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan. Dengan Al-Quran jayalah. Belilah kasetnya dan hancurkan. Pemuda ya, mau pesan berapa kasetnya? Jadi kalau kita ingin maju, generasi muda kalau ingin maju, harus mau mewajibkan diri membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, serta mendakwahkan Al-Quran. Karena hanya satu-satunya kembali kepada Al-Quran itulah kita umat akan jaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini, main tamasaktum hima lan tadillu abadan." Aku tinggalkan dua perkara, jika kalian memegang kedua itu maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini masih enak mau membaca Quran, mau iktikaf. Tapi saudara kita di Palestina, saudara, mau sholat tarawih saja diusir oleh orang-orang Israel. Banyak sekali videonya ya yang dikirim ke kita. Bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Mari kita doakan, semoga Allah memberikan kekuatan kepadanya dengan barokah surat Al-Fatihah. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesungguhan yang ketiga di akhir bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran.
Yang kedua adalah itikaf. Yang ketiga adalah sedekah. Karena itu jangan lupa ya, bagi yang belum zakat, segeralah zakat. Bagi yang punya harta berlebih, segera keluarkan zakatnya. Karena bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal. Karena di akhir-akhir Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya. Insya Allah dengan sedekah itu akan melembutkan hati. Dengan sedekah kita akan diluluskan menjadi lulusan Ramadan, menjadi lulusan yang Ramadan. Lulusan Ramadan artinya lulusan yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Ojo lokolake, kata Pak Haji. Ojo lakalake ya. Jangan banyak alasan atau jangan menunda-nunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu. Di mana ampunan dari Tuhanmu itu wa jannatun arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya langit dan bumi, diperuntukkan oleh orang-orang yang lulus dalam puasa Ramadan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah diwajibkan kita berpuasa la'alakum tattaqun. Kenapa? Karena orang yang takwa itu akan mendapatkan surga yang seluasnya langit dan bumi. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya mengatakan, siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah, mengeluarkan zakatnya, berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan syarra wad-dharra, dalam keadaan luas maupun keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ini ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Yang selanjutnya wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menjaga emosi dari marahnya. Dalam puasa kita juga dianjurkan oleh Rasulullah, ketika ada orang sahabat yang mengajak berantem dengan kita kan, katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Inni shaimun. Jadi ada keterkaitan antara ciri-ciri orang yang bertakwa dengan surga. Yang selanjutnya wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Nah ini berkaitan dengan Idul Fitri, kita hendaknya nanti saling memaafkan agar hati kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang berinfak baik di kala sempit maupun di kala lapang. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menjaga emosinya. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang senantiasa apa? Afina 'anin nas, memaafkan manusia. Memaafkan itu berat, tapi pahalanya besar sekali. Kadang kita itu sering sakit hati. Nah,
Tapi kalau kita pikirin, ngapain ya kita sakit hati? Gak ada untungnya sakit hati itu. Orang-orang yang kecewa dalam dakwah, kemudian dia keluar dari lingkaran dakwah, tidak lebih bahagia daripada orang-orang yang ada dalam lingkaran dakwah. Kenapa? Karena kekecewaan itu karena tidak ikhlas karena Allah. Kalau kita kecewa, serahkan kepada Allah. Ya Allah, terima kasih hari ini saya mendapatkan perlakuan atau mendapatkan sikap dari sahabat saya. Itu sudah takdirmu. Saya terima takdirmu ya Allah. Dan salah satu ciri orang yang mau masuk surga, yaitu orang yang senantiasa memaafkan. Gitu. Jadi hendaknya kita senantiasa memaafkan. Kira-kira kalau saya nanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan coba. Coba yang mau masuk surga. Angkat tangan yang mau masuk surga. Subhanallah. Ya. Seringnya para penceramah suka mengatakan, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Apa sih kuncinya supaya kita masuk surga? Kata Rasulullah sebagai penutup, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Ada ya orang yang gak mau tadi. Siapa itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani, itu man aba katanya. Orang yang mentaati Rasulullah itulah yang masuk surga. Dan orang yang membelakangi Rasulullah, yang mahjur dengan Al-Quran, mahjur dengan hadis, yang aba, yang gak mau, itulah yang tidak akan masuk surga. Mari kita tutup sama-sama dengan kalimat la ilaha illallah. Sama-sama la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Sebagai manusia biasa tentunya banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah tentunya dari saya pribadi. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah pintu gerbang masuk Islam, pintu gerbang tauhid, pintu menuju surga Allah. Miftahul jannah, yaitu pintu surga. Demikian burung irian dari burung cendrawasih. Cakap. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ikan cepat, ikan patin. Mohon maaf lahir batin. Burung emprit dari Mandalawangi. Berhubung waktu sudah sempit, Pak Yazid undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.